Halo Sobat Fisika, jumpa lagi bersama saya Fifty. Bagaimana kabarnya? Maaf, pada video kali ini saya tidak menyapa teman-teman secara langsung, tapi saya harap teman-teman semuanya dalam keadaan sehat serta dalam lindungan Tuhan Yang Maha Kuasa. Nah, pada video kali ini saya mengajak teman-teman untuk belajar atau mengulas mengenai soal dan pembahasan hukum Newton. Dan bagi teman-teman yang belum subscribe channel saya, silahkan klik tombol subscribe untuk mendukung perkembangan channel saya. Ingat, fisikawan muda, mantap jiwa! Masih sama pada video yang sebelumnya, pada video kali ini kita masih akan mengulas mengenai soal dan pembahasan hukum Newton. Oke, langsung saja kita ke contoh soalnya. Yang pertama, pada sebuah benda bermassa 60 kg bekerja gaya konstan sehingga kecepatan benda tersebut berubah dari 15 meter per second menjadi 10 meter per second dalam waktu 5 detik atau 5 second. Kemudian ditanyakan berapa besar gaya tersebut. Oke, yang selalu kakak ingatkan kepada teman-teman bahwa ketika menyelesaikan persoalan dalam fisika, jangan lupa kita tuliskan 3 komponennya, yaitu diketahui, ditanya, dan dijawab. Langsung saja kita ulas bersama-sama. Yang pertama, diketahui pada sebuah benda bermassa 60 kg, maka kita dapat tuliskan sebagai M sama dengan 60 kg. Bekerja gaya konstan sehingga kecepatan benda tersebut berubah dari 15 meter per second menjadi 10 meter per second. Maka 15 meter per second adalah V0 dan 10 meter per second adalah VT. Atau biasanya kita katakan bahwa V0 sama dengan kecepatan mula-mula dan VT adalah kecepatan setelah perubahan dalam waktu 5 detik, atau kita dapat tuliskan T sama dengan 5 second. Kemudian ditanya F atau gayanya sama dengan berapa? Oke, kita jawab. Kita ingat bahwa gaya sama dengan perkalian antara massa dengan percepatannya. Nah, berarti dari komponen yang diketahui ini, kita tidak memiliki nilai percepatannya. Maka, kita dapat mencari nilai percepatannya menggunakan persamaan GLBB atau gerak lurus berubah beraturan. Oke. VT sama dengan V0 ditambah AT. Nah, komponen-komponen ini sudah kita ketahui ya, maka kita dapat mensubstitusikan nilai-nilainya dan kita peroleh A sama dengan negatif 1 meter per second kuadrat. Kak, nilainya negatif, apakah itu salah? Tidak teman-teman, karena benda tersebut mengalami perlambatan sebesar 5 meter per second, maka nilai percepatannya adalah negatif. Tetapi ketika benda tersebut mengalami percepatan, maka nilai percepatannya adalah positif. Oke, karena kita sudah mengetahui nilai percepatannya, kita dapat mencari besar gayanya. Dari persamaan F sama dengan M kali A, kita substitusikan nilai-nilainya dan kita peroleh bahwa besar gayanya sama dengan negatif 60 Newton. Baik, kita lanjut pada soal yang kedua.
Sebuah mobil dengan massa 0,4 ton melaju dengan kecepatan 72 km per jam di atas jalan datar. Berapa gaya hambat yang diperlukan sampai mobil berhenti setelah menempuh jarak 1000 meter? Oke. Yang perlu kakak ingatkan, dalam menyelesaikan persoalan fisika, jangan lupa kita tuliskan 3 komponennya, yaitu diketahui, ditanya, dan dijawab. Karena itu mempermudah teman-teman dalam melakukan penyelesaian persoalan fisika. Oke, kita ulas bersama-sama. Yang pertama, diketahui. Sebuah mobil dengan massa 0,4 ton dapat kita tuliskan sebagai M sama dengan 0,4 ton atau sama dengan 400 kg, melaju dengan kecepatan 72 km per jam atau sama dengan 20 meter per second. Di sini kita tuliskan sebagai V0 ya teman-teman, sebagai kecepatan mula-mula. Dan jarak yang ditempuh sebesar 1000 meter biasanya kita lambangkan dengan huruf S kecil. Satu lagi yaitu VT sama dengan 0 km per jam atau kecepatan setelah menempuh jarak 1000 meter ini 0 km per jam. Kak, kenapa VT-nya 0 km per jam? Coba teman-teman perhatikan apa yang ditanyakan. Berapa gaya hambat yang diperlukan sampai mobil berhenti? Maka dapat kita tuliskan VT-nya sebagai 0 km per jam. Seperti itu teman-teman. Kemudian yang ditanyakan yaitu berapa gaya hambat atau biasanya kita lambangkan dengan huruf F besar. Kita jawab bersama-sama. Kita ketahui bahwa gaya itu sama dengan perkalian antara massa dengan percepatannya. Sedangkan di sini kita hanya memiliki massanya dan bukan percepatannya. Maka nilai percepatan dapat kita temukan atau kita ketahui melalui persamaan GLBB atau gerak lurus berubah beraturan. VT kuadrat sama dengan V0 kuadrat ditambah 2AS. Kita substitusikan nilainya. VT kuadrat sama dengan 0 kuadrat. V0 kuadrat itu 20 meter per second kuadrat. Ditambah 2 kali A yang kita cari dan S-nya sebesar 1000 meter. Kemudian kita peroleh nilai percepatannya yaitu 0,2 meter per second kuadrat. Nah, karena kita sudah peroleh nilai percepatannya, maka kita dapat mencari besar gayanya. Oke, persamaannya masih tetap sama seperti yang di sini tadi ya. F sama dengan M kali A, kita substitusikan nilainya, massanya 400 kg dan nilai percepatannya negatif 0,2 meter per second. Maka besar gayanya yaitu negatif 80 Newton. Kak, kenapa gayanya negatif? Nah, di sini yang ditanyakan yaitu gaya hambat. Maka gaya yang terjadi di sini memperlambat atau mengurangi kecepatan suatu benda sehingga nilainya negatif. Atau dapat kita katakan bahwa gaya yang terjadi di sini itu berbanding terbalik dengan gaya yang terjadi pada mobil tersebut. Misal, mobilnya ke kanan, kita memberikan gaya ke kiri, seperti itu. Baik, sekian video mengenai soal dan pembahasan hukum Newton. Cukup singkat, tapi saya harap teman-teman semuanya dapat memahaminya. Jika ada pertanyaan, saran, atau komentar, silakan langsung tuliskan dalam kolom komentar. Atau teman-teman juga dapat hubungi saya melalui DM Instagram saya @dias_antika. Jika teman-teman suka dan merasa terbantu dengan video yang saya buat, jangan lupa tekan tombol like, serta subscribe dan bunyikan loncengnya untuk mendapatkan notifikasi lebih lanjut dari video saya selanjutnya. Ingat, fisikawan muda, mantap jiwa!